Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Jukas membahas putar rangkuman film. Kali ini saya ingin merangkum sebuah film berjudul Homefront. Film ini bergenre action. Film ini diperankan oleh Jason Statham sebagai pil broker. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekumpulan geng motor yang dipimpin oleh Denny Turi dan putranya bernama Jojo Turi, dan rekan orang kepercayaannya adalah Dalton. Fakta bahwa yang sebenarnya Dalton adalah seorang agen polisi khusus bernama Pil Broker yang sedang menyamar ke dalam kelompok geng tersebut. Kemudian dari luar, para polisi sudah bersiap siaga untuk mengepung tempat geng motor tersebut yang sedang memproduksi narkoba, dan aksi baku tembak pun terjadi. Broker pun mengejar Denny beserta anaknya yang ingin kabur. Dan Denny pun langsung diamankan oleh Broker. Sedangkan di sini Jojo yang menunjukkan aksi melawan pun pada akhirnya ditembak mati oleh para polisi. Denny pun menjadi sangat marah karena telah dikhianati oleh Broker serta anaknya yang mati, dan ia pun berkata akan membunuh anaknya. Broker pun merasa bersalah karena melihat Jojo yang mati mengenaskan, sehingga Broker pun berhenti dari kepolisian. Dan inilah Homefront. Singkat cerita, 2 tahun berlalu di tempat sekolah anaknya Broker yang bernama Maddie sedang diganggu oleh bocil laki-laki bernama Teddy Klum. Sudah diperingati 2 kali oleh Maddie tapi masih ngeyel juga. Sontak Teddy pun ditonjok Maddie hingga terluka. Di sini Broker sedang memperbaiki tangga dengan temannya bernama Tedo. Kemudian Broker mendapatkan panggilan dari pihak sekolah karena anaknya yang berkelahi sebelumnya. Broker pun bergegas ke sekolahnya. Setiba di sekolah, ada orang tua Teddy, si Casey Bodine dan Jimmy Clune, serta sheriff ini bernama Kate. Casey beribut tidak terima karena anaknya dipukul oleh Maddie. Di kelas ada seorang psikolog di sekolah bernama Susan Hedges. Broker mengetahui anaknya tidak bersalah karena pada awalnya juga mereka duluan membuli Maddie. Kemudian di luar, Casey yang masih tidak terima pun manas-manasin suaminya Jimmy agar menumbuk Broker. Namun naas, berakhir Jimmy yang dibanting Broker. Adegan berpindah ke para anak muda yang sedang party narkoba. Kemudian kedatangan Gator, seorang bandar narkoba di wilayah tersebut, dan ia memarahi anak-anak tersebut karena mengoplos miras dengan narkoba di wilayahnya. Lanjut, Casey di sini menghampiri abangnya untuk meminta memberi pelajaran ke Broker, dan Casey meminta sebuah narkoba dari abangnya. Kembali ke Broker yang ke sekolah meminta bantuan psikolog sekolah untuk membantu perayaan ulang tahun anaknya Maddie. Kemudian Broker meminta maaf apa yang terjadi kemarin kepada Jimmy. Lalu Broker ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Sembari mengisi bahan bakar, datanglah 2 pengacau dan 2 pengacau tersebut mencari masalah dengan Broker. Pada akhirnya pengacau tersebut dibantai oleh Broker. Scan berpindah ke Gator yang sedang mengoplos narkoba mendapat panggilan dari anak buahnya yang di pom bensin tadi. Sontak membuatnya marah. Kembali ke Broker yang di perjalanan bersama putrinya didatangi oleh sheriff polisi yang menanyakan mengenainya yang terlibat perkelahian di SPBU tadi. Sheriff ini penasaran siapa sebenarnya Broker ini. Setiba di rumah, Gator diam-diam mengawasi mereka, dan Gator mengambil kucingnya Maddie dan bonekanya serta melihat ada berkas berisi info bahwa Broker adalah mantan kepolisian. Anak Broker melihat kehilangan kucingnya, membuat Broker keluar mencarinya, dan Broker mendapati ban mobilnya yang telah bocor serta boneka anaknya yang sudah ditancap di pohon. Lanjut ke Gator yang dengan temannya Shirley Mott
Gator menceritakan bahwa pelapor insiden geng Denny Ituri adalah broker, seorang mantan polisi yang membuat anaknya Denny Ituri si Jojo tewas tertembak oleh para polisi. Gator menyusun rencana dengan menggunakan Shirley menemui pengacara Denny Ituri untuk memberikannya sebuah laporan informasi mengenai broker. Lalu broker pun menemui Jimmy dan mengatakan bahwa ia sudah meminta maaf mengapa masih ada gangguan dan meminta kucingnya untuk dikembalikan. Sontak Jimmy pun bingung. Scan berpindah ke Shirley di malam hari memberikan berkas info broker ke pengacara Denny. Dan Denny mengatakan ialah yang membuat anaknya terbunuh dan Denny bertanya di mana tempat tinggalnya. Keesokan harinya, broker dengan temannya sedang menurunkan papan kayu dan temannya bercerita bahwa rumornya yang berkelahi sebelumnya dengan Jimmy sudah beredar di mana-mana dan broker mengatakan adanya teror yang mengganggu di kediaman rumahnya saat malam hari. Temannya berkata itu tidak mungkin ulah Jimmy karena Jimmy adalah tipikal yang pengecut. Kemungkinan itu adalah ulah abangnya Casey si Gator, seorang bandar narkoba yang berkodok sebagai montir perahu dan Gator juga bekerja sama dengan Sheriff karena Gator adalah informannya. Itu sebabnya Sheriff tidak memperdulikan apa yang dilakukannya. Temannya broker memberitahu agar untuk hati-hati dengan mereka. Di sini diperlihatkan Casey yang kecanduan narkoba marah-marah karena tidak mendapatkan narkoba dari abangnya. Lanjut, broker mendapatkan panggilan dari temannya yang di kepolisian mengenai info Gator dan temannya Shirley yang pernah berhubungan dengan Denny. Broker pun mendatangi kafe tempat biasa Gator berada dan memperingatinya bila ada yang mendatangi kediaman rumahnya maka bersiap-siaplah menghadapinya. Broker kemudian mendatangi tempat kediaman Gator dan menaruh bahan yang mudah terbakar ke dalam bolam-bolam lampu di sana serta menaruhnya juga di meja agar ketika dinyalakan maka tempat itu akan meledak terbakar. Kemudian terdengar suara kucing anaknya. Sembari memegang kucingnya, ia pun ditodong anak buah Gator, yang berujung anak buah tersebut dipukul pingsan oleh broker. Dan kucingnya pun lari. Saat ingin mengambil kucingnya kembali, tiba-tiba broker dipukul anak buah lainnya dengan linggis hingga ia pun pingsan. Sesaat sadar, broker dipukul anak buah tersebut dan dicemplungkan ke air kotor. Sembari anak buah tersebut mengobrol, broker pun membenturkan kepalanya ke wajah anak buah tersebut sambil mencari cara agar tali di ikatan tangannya terlepas. Setelah ikatan tangannya lepas, anak buah semuanya pun habis dibantai broker. Di sisi lain, geng anak buah Denny yang menghampiri Gator untuk menanyakan lokasi broker. Karena takut diketahui broker, maka Gator pun tidak ikut dengan mereka. Para geng tersebut pun bergegas menaiki kapal bersama Shirley sebagai petunjuk arah ke rumah kediaman broker. Di sini terjelaskan bahwa Sheriff ada hubungannya dengan Gator. Jadi sebenarnya Gator itu adalah informan dari Sheriff. Itu sebabnya Sheriff tidak memperdulikan hal-hal yang dilakukan oleh Gator. Teman broker merasakan ada yang aneh. Kembali ke broker yang bersiap-siap dengan senjatanya, para geng tersebut pun menelusur tempat tersebut dan salah satu geng tersebut dihajar oleh teman broker hingga anak buah tersebut pun tewas. Teman broker pun membunyikan klakson sebagai isyarat pertanda bahaya, namun temannya pun tertembak oleh geng tersebut. Di sisi lain, broker menyuruh anaknya untuk sembunyi dan menghubungi pihak kepolisian. Broker pun bersiap siaga dengan shotgunnya dan di saat para geng tersebut ingin memasuki rumahnya, seketika mereka pun tewas tertembak shotgun dari broker. Karena tembakan tersebutlah membuat anak broker kaget dan anak buah geng lainnya mendengar suara anak broker. Ia pun mengejarnya. Shirley yang mendengar kejadian tersebut, banyak suara tembakan pun panik dan menelepon Gator. Di sisi lain, broker yang menghadapi salah satu anak buah geng tersebut yang diakhiri dengan broker yang berhasil menembakinya.
Kemudian broker pun mengejar anak buah tersebut menyusur hutan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di saat anak buah tersebut mau menembak putrinya, broker, tiba-tiba broker dapat menembakinya duluan sehingga ia pun tewas. Sembari broker bertarung dengan ketua geng tersebut, putrinya pun diculik oleh Shirley. Para polisi pun telah datang dan diperlihatkan teman broker yang ternyata masih hidup namun dengan kondisi cukup parah. Kemudian Maddie menceritakan ciri-ciri wanita tersebut dan berhenti di gudang dengan adanya kipas angin. Broker pun langsung bergegas mengetahui ciri-ciri tersebut seperti tempat Gator. Berpindah ke Gator yang beribut dengan Shirley mengenai yang mengapa membawa Maddie ke tempat ini. Gator ingin menembaknya namun dicegah oleh Shirley. Kemudian datanglah Casey dengan Jimmy. Casey pun menyalakan lampu yang sudah dimodifikasi broker tadi sehingga gudang tersebut pun meledak. Gator pun beribut dengan Casey yang berujung Casey tertembak di perut karena Gator. Kemudian datanglah broker. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan Gator pun menghampiri broker ingin menembakinya. Maddie pun berteriak agar Gator menghentikan tindakannya. Dari jauh Sheriff membidik menggunakan senapannya. Tiba-tiba broker pun berhasil menghajar Gator. Saat broker ingin menembak Gator, ia pun mengurungi niatnya karena melihat ada putrinya. Di sisi lain, Shirley diamankan oleh Sheriff, sedangkan Casey masih hidup dirawat oleh tim medis. Ending ditutup dengan broker yang menjumpai Danny. Untuk menyapanya, sontak Danny pun terkejut ia masih hidup. Tamat.